Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, gimana kabarnya nih hari ini? Sehat, Miss? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Miss, jadi hari ini kita rencana akan melaksanakan kegiatan eh, observasi kelas ya, atau biasa kita kenal dengan supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademik ini ada yang berbeda. Kenapa? Yang pertama yaitu ada kegiatan pra-observasi, terus yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari supervisi akademik ini yaitu merefleksi kegiatan kita selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu percakapan pra-observasi. Jadi sebelum kita melakukan supervisi atau observasi akademik, kita akan ada obrolan dulu pra-observasi namanya, Miss. Nah, dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, nanti rencana kita akan melaksanakan supervisi di kelas berapa, Miss? Di kelas 10. Di kelas 10 ya. Oke. Nah, kalau untuk tujuan pembelajaran itu apa nanti? Untuk tujuan pembelajaran pertemuan hari ini ya, di kelas 10 itu yaitu untuk memahami struktur teks, ungkapan dari meminta ataupun menyatakan niat ataupun tujuan melakukan sesuatu ataupun tindakan. Oke, jadi struktur teks untuk meminta ya. Ya. Ya, biasa. Nah, kalau untuk area pengembangannya nih dari segi murid dulu, area pengembangan yang ingin dicapai oleh murid itu kira-kira apa, Bis? Untuk area pengembangannya yang ingin dicapai di murid ya, ya yang pertama di grammarnya Pak, di struktur kalimat ya, dari tentang menanyakan ataupun meminta informasi mengenai tadi menyatakan niat ataupun tujuan melakukan suatu tindakan, Itu ya dari murid. Kalau dari gurunya, dari Miss sendiri, area apa nih yang kira-kira ingin dikembangkan? dari area yang ingin dikembangkan dari saya yaitu di media ya Pak. Di media. Ya, media yang digunakan untuk pengajaran di kelas. Oh, jadi yang ingin dikembangkan adalah medianya. Kalau Ya. dari murid itu pemahaman anaknya. Oke, luar biasa nih, Miss. Nah, kan kalau misalkan kita sudah ada tujuan nih, Miss, ya ada strategi-strategi yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Apa yang Miss sudah persiapkan terkait strategi pembelajarannya? Untuk strategi pembelajaran, insya Allah saya akan menggunakan media manipulatif. Media mana? Ya, ini termasuk ke strategi manipulatif ya Pak, Iya, dengan iya. menggunakan media manipulatif, di mana kita menyediakan media di mana anak itu bisa mengembangkan pemikirannya mengenai ide-ide yang abstrak, karena bahasa itu abstrak ya Pak Betul. sifatnya. Nah, anak-anak itu bisa belajar mengembangkan ide abstrak ini melalui media yang konkret, di mana anak itu bisa melihat, bisa disentuh ya istilahnya. Oke. Terus anak-anak bisa memindah. Wah, Seperti itu. luar biasa sekali nih, Miss, medianya. Jadi media yang digunakan adalah media manipulatif dengan strategi manipulatif. Maksudnya adalah anak-anak tadi dengan media yang konkret gitu bisa belajar yang abstrak ya. Wah, luar biasa sekali, Miss. Mudah-mudahan nanti dilancarkan dalam kegiatan pembelajarannya. Terakhir dari saya mungkin apa yang Miss rasakan dan juga apa yang Miss dapatkan dari obrolan kita kali ini. Oke, untuk obrolan kita kali ini yang saya dapatkan pertama mungkin lebih ke sharing ya Sharing, Pak, ya. sharing praktik pembelajaran di kelas dan Iya. juga mengenai strategi yang kita gunakan di kelas juga. Betul. Selain itu mungkin nanti saya mengharapkan adanya saran juga, masukan dari Bapak Iya. mengenai media yang saya gunakan di kelas. Siap, insya Allah ya, Miss, ya. Kita sama-sama belajar ya, Miss, ya. Oke, mudah-mudahan dilancarkan nanti. Jadi jam berapa kita? Nanti jam 9. Jam 9 ya, jam kedua. Iya. Oke.
Baik Miss, itu mungkin percakapan praobservasi kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sebelum belajarnya. Kita akan melaksanakan observasi di kelas 10 jam 9 ya Miss ya. Makasih sebelumnya Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kalian meminta ataupun menyatakan informasi mengenai sebuah rencana ya. Kemarin kita sudah review sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu today we are going to learn about going to. Bagaimana menyatakan pendapat, bagaimana menyatakan rencana dalam bahasa Inggris dengan menggunakan to be, going to. Secara umum kita sebetulnya belajar mengenai present continuous tense. Dan secara spesifiknya kita akan belajar mengenai bagaimana menyatakan pendapat dengan menggunakan tense tersebut. Miss sudah membagikan kepada kalian sebuah media ya yang bisa kalian gunakan untuk mengembangkan ide abstrak kalian dalam bentuk yang lebih konkret melalui media konkret. Yang kalian lihat di situ ada beberapa kertas dengan label di sana dengan warna yang berbeda-beda. Ada warna apa aja? What color are there? Yellow, and then pink, and blue, white, and gold. Green. Okay, green. Coba on the yellow paper, di paper yang warna yellow, yang berwarna kuning, apa tulisannya? Going to. Nah, ini khusus ya. Untuk yang yellow itu khusus untuk menyatakan apa? Rencana. Going to. Yang kedua adalah pink. Untuk yang color pink, apa tulisannya? Is R. Itu disebutnya apa? Kemudian yang blue. Blue apa tulisannya? Nah, apa? Itu masuk dalam verb. Apa itu verb? Kemudian purple. Purple itu adalah kondisi ya. Ini yang warna ungu di situ tulisannya adalah N ya. Kemudian untuk yang white. Itu not and kemudian untuk yang bold. Object. Untuk yang green, apa itu yang green? Nah, semua kertasnya itu sudah lengkap
kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan tadi kertas-kertas yang ada ya. Kalian susun. Coba untuk mengingatkan kembali fungsi dari present continuous tense apa? Ada dua. Yang pertama menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Untuk yang kedua yaitu untuk akan dilakukan. Oke. Nah sekarang Miss minta kalian untuk membuat kalimat. Miss akan menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Kalian susun kalimat tersebut dengan menggunakan kertas yang ada di hadapan kalian ya. Di sini tiap kelompok ya udah ada. Oke, sekarang Miss minta kalian untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Terjemahkan. Aku sedang bermain sepak bola. In English, ayo siapa yang paling cepat? Oke, finish. Where is? Tunjukin mana? Maksudnya. Yang ini dulu ya. Oke, coba. Ini dulu deh. Coba bacakan. I am playing football. I am playing football. Betul kan jawabannya? Betul. Yang lain sama? I am playing football. Yang ini? I am. Nah, ini kurang tepat. Apa? Oke, M-nya yang kurang. Terus di kelompok sana, I am playing football. Oke. Nah, tolong ini betul nggak? Betul. Sekarang kalian rubah. Apakah kamu bermain football? Apakah kamu bermain sepak bola? Apakah kamu bermain sepak bola? Oke. I Selesai. play football. Ayo, apakah kamu? Apakah kamu? Oke. Oke, yang yang tepat yang harus Miss. digunakan. Bukan, belum tepat. Are you playing football? Ya, betul. Are you playing football? Tepuk tangan dulu. Sekarang coba kalian rubah lagi. Maria. Siapa nih yang paling duluan ya? Maria tidak sedang memasak nasi. Nasi ada nggak? Maria tidak sedang memasak nasi. Maria tidak sedang memasak nasi. Oke, coba boleh dibacakan? Kurang tepat. Siapa juga? Yang ada yang kalian kertas gunting batu, ayo. Coba bacakan. Oke, Maria yang selesai. Coba satu lagi, one more. Sekarang. Maria dan Andrew. Maria dan Andrew sedang memanggang pizza. Maria and Andrew sedang memanggang pizza. Apa jawabannya? Oke, Maria and Andrew are making pizza. Betul. Coba sekarang kita ubah. Maria dan Andrew akan memanggang pizza. Oke, coba. Kurang tepat. Oke, betul. Oke, sekarang kita latihan ya. Kita akan memberikan kalian beberapa soal nih. Kita akan memberikan beberapa soal. Kalian susun di meja kalian ya. Semua jawabannya, oke?
We are going to. Nah, kalau ini artinya kita akan ke sekolah. Kita akan ke sekolah. Yang lebih tepat harusnya kita akan pergi ke sekolah. Jadi apa yang kurang? Ayo gimana? Nah, berarti we are going to go. Tadi yang di bedah ya. Terus ini apa? Nah, harusnya apa ini? Kurang tepat. Buying, betul. Nah, she is buying pizza. Dia sedang membeli pizza. Oke, kelompok kalian udah? Oh, yang tadi ya. Maria is watching movie. I am going by. Adek, mana pizza? Pas terakhir. Sudah? Coba baca. Terus yang terakhir. Yang mana yang menyatakan rencana? Saya. Yang mana yang menyatakan kegiatan yang sedang terjadi? Oke, good job. Yes, I would. Finish. Finish. Mana yang menyatakan rencana? Mana yang menyatakan sesuatu yang sedang terjadi? Ya. Oh ini, rencana mana yang rencana? Mana yang sedang kegiatan yang sedang berlangsung? Kegiatan. Oke, kalian belum? Ini masih belum? Oh no, saya sabar sana. Yang sabar sana. Coba baca dulu. Kamar, terus di kamar. Yang mandi di es batu. Artinya apa? Tidak terpaksa guys. Oke, kalau ini artinya Aku lagi kayak mana yang merupakan rencana? Bahwa kalau misalkan kegiatan terjadi. Oke, good job semuanya. Please sit down. Silahkan duduk ya. Allah. Bisa lah. Oke, waktunya tinggal 9 menit. Coba masih pusing nggak? Bagaimana? Insya Allah mudah semuanya. Mudah. Easy. Sekarang coba dari kelompok ini, apakah dengan menggunakan media ini sangat sulit, medium, atau easy? Easy. Oke, how about you guys? Menurut kalian, what? Easy, benar easy. Hard, easy, medium. Mudah, what do you think? Easy. How about you guys? Medium. Kenapa medium? Yang lain easy. Because is it really hard? Apakah sangat sulit untuk kalian pusing? Pusing dalam? Menyusun katanya. Oke, how about you guys? Menurut kalian? Very easy. Bukan cuma easy ya? Very easy. Oke. Jadi kalian sekarang sudah bisa ya bagaimana menyatakan suatu rencana dalam bahasa Inggris? Sudah bisa? Insyaallah. Dan bagaimana kalian yang kedua apa? Selain menyatakan rencana kegiatan yang sedang berlangsung. Coba kalau misalnya siapa ya? Lutfi, what are you doing? What are you doing? Jawabannya? I am sleeping. Sleeping.
Oke, you are studying. Coba. What are you doing? Jawabannya harus beda kan? Si ganteng. What are you doing? Ayo ganteng. Apa? Arranging. Bentar kalau bentar. Arranging. Sudah menyusun kata atau kalimat ya. Yes. Oke, how about you? What are you going to do after school? What are you going to do after school? Ya, iya kamu. Kau sangan atuh. Kita yo sama. Oke, you are going to sleep. Jadi kamu akan one more. Coba Syalan. What are you going to do after school? What are you going to do after school? Kamu mau ngapain habis sekolah? Nothing? Nothing? Kamu gak akan tidur? Gak akan ngapain sama sekali? Waiting for maybe? So, coba jawab pakai kalimat lengkap. I'm going to start playing. Berarti play. I am going to. Oke. Gak ada yang ditanyakan? Udah paham ya materi ini? Sudah paham? Insyaallah. Sudah bisa membuat kalimatnya? So, if there is no more question, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, I think that's enough for today. Bisa sekian untuk hari ini. Thank you so much for being here. Terima kasih kalian sudah hadir di dalam kelas ini. And thank you so much for your nice attention. Dan terima kasih atas perhatian kalian. And I think that's enough for today. Let's end this meeting with saying Hamdalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, gimana kabarnya, sehat Miss? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita juga didampingi oleh pengajar praktik dari Guru Penggerak Ibu Neng untuk melaksanakan obrolan atau percakapan pasca observasi. Jadi kemarin kita kan sudah melakukan rangkaian kegiatan supervisi ya Miss ya, mulai dari pra observasi, terus kemudian observasi, dan sekarang adalah percakapan pasca observasi. Nah, pasca observasi ini tujuannya yaitu untuk merefleksikan dari hasil observasi yang kemarin telah kita laksanakan. Nah, dari kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, Miss. Yang pertama, bagaimana menurut Miss sendiri nih menilai performa Miss ketika kemarin di kelas? Menurut saya untuk performa saya rasa belum maksimal ya Pak, masih banyak kekurangan dan memang masih banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Hal yang mungkin paling saya sorot ya mungkin dari performa saya kemarin yang memang menurut saya masih kurang di classroom management. Ya, di manajemen kelasnya ya Pak. Karena kan ketika anak-anak mungkin ketika mereka interest gitu, tertarik ya dengan pembelajarannya, mereka bisa jadi over excited gitu, yang jadi agak chaos di kelasnya, agak bisa dibilang ya kurang kondusif seperti itu. Kemudian dari persiapannya juga mungkin dari persiapan perencanaan masih sangat perlu untuk diperbaiki juga Pak. Jadi memang masih banyak yang harus diperbaiki. Iya. Apa Miss? Nah, itu kan tadi Miss mengatakan belum maksimal ya, belum maksimalnya yaitu di classroom management. Nah, kalau misalkan dari sisi kelebihannya nih, kira-kira menurut Miss apa yang kelebihan dari performa Miss kemarin? Kelebihannya ketika kita menggunakan strategi dan media untuk membantu anak ya memahami suatu konsep, menurut saya itu sudah salah satu kelebihan ya, di mana anak-anak ini bisa lebih mudah memahami Pak. Kalau dilihat dari pembandingan ketika saya hanya mengajar dengan misalkan metode ceramah dengan kemarin menggunakan media, anak-anak jauh lebih aktif yang pertama ya, yang keduanya anak-anak juga saya lihat lebih mudah memahami konsepnya
misalkan sebelumnya kadang anak-anak ini gimana nih gitu, nggak ketika diminta untuk menyusun kalimat misalkan mereka masih bingung ini gimana, kadang ada yang ketinggalan salah gitu. Tapi ketika menggunakan media, saya lihat kesalahan yang mereka buat itu minimal gitu ya. Keren. Minimalisir mungkin ya Pak. Wah, luar biasa ya. Itu mungkin itu kelebihannya ya menurut Miss Muhammad Miss kemarin. Nah, kalau menurut Miss juga nih dari penggunaan media kemarin ya, dan tujuannya itu tujuan pembelajaran tercapai. Dari tujuan pembelajaran kemarin kan untuk tujuannya itu agar anak-anak memahami ya, Ya. memahami unsur kebahasanya, dalam hal ini strukturnya lebih ke grammarnya ya. Tentang bagaimana mereka menyatakan ataupun meminta informasi mengenai rencana gitu. Nah, kalau dilihat dari pencapaian anak-anak, saya rasa itu sudah cukup terpenuhi ya Pak dari tujuannya, ya mencapai tujuan saya. Walaupun memang masih ada anak-anak yang belum sampai ke tahap itu ya, di mana mereka memahami, tapi setidaknya mereka sudah ada gambaran Pak. Kalau saya lihat ya, ketika mereka diminta untuk menyusun kalimat dengan menggunakan media itu, jadi teman-temannya yang nggak bisa itu bisa melihat, dan mereka juga jadi oh ini kayak gini cara menyusunnya dan sebagainya. Kalau misalkan dari sisi saya sendiri untuk pengembangan medianya, tujuan dari saya pengajar saya ingin mengembangkan medianya, saya pikir mulai ya tercapai Ya, Miss ya. ya, penggunaan media. Oke, Bang. Nah, Miss, jadi tadi penggunaan media pada saat pembelajaran kemarin itu tercapai, tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, boleh nggak Miss saya izin untuk menyampaikan hasil observasi saya? Iya, baik. Kalau saya kemarin ikut hadir di kelas Miss, saya rasa betul itu bukan kekurangan anak-anak CEOS itu, cuman mungkin karena antusias dan aktif Miss kalau menurut saya gitu ya. Dan karena pembelajaran ini menggunakan media yang menarik bagi anak, jadi pembelajaran itu anak-anak sangat aktif dan pengen ikut terus gitu ya. Jadi bukan, kalau menurut saya ya Miss ya, kalau menurut saya itu bukan CEOS, bukan kekurangan, tapi justru kelebihan Miss yang tadi Miss juga sampaikan. Terus untuk tujuan pembelajarannya juga saya rasa betul apa yang dirasakan Miss juga sama. Tujuan pembelajaran kemarin tercapai, anak-anak juga bisa dan memahami dengan mudah gitu. Terbukti ketika Miss menyampaikan refleksi ya Miss ya, menanyakan ke anak-anak, mereka mengatakan sangat mudah katanya Miss ya. Luar biasa. Jadi intinya penggunaan medianya bagus Miss, terus di kelas juga bagus, dan juga tujuan pembelajaran tercapai. Itu Miss kira-kira mungkin dari penilaian dari saya. Penilaian. Luar biasa. Kalau untuk persiapan ya sama lah mungkin ya, kalau untuk persiapan mah memang kita perlu mempersiapkan yang lebih siap lagi. Terus kalau misalkan ini Miss rencana nih untuk kedepannya nih Miss ya, apa kira-kira rencana Miss untuk mengembangkan lagi yang ingin dikembangkan oleh Miss, apa nih area pengembangan apa? Mungkin masih sama ya Pak, masih ingin mengembangkan di strategi dan juga media pembelajaran yang digunakan. Karena kan memang anak-anak agar bisa lebih aktif harus pembelajarannya tuh harus interaktif gitu, dimana mereka tuh harus terlibat secara langsung. Betul. Kalau misalkan hanya sekedar ceramah, mereka kan ada yang ngantuk dan Iya. sebagainya gitu. Betul. Dan lebih pasif ya, jadi hanya guru yang menyampaikan, anak-anak diem aja kayak gitu. Itu kan bisa dibilang ya mungkin untuk anak-anak pun membosankan gitu. Nah makanya ingin mengembangkan lebih lagi strategi juga ya pembelajaran sama medianya gitu. Mungkin nanti akan dicari lagi melakukan research dari beberapa buku mungkin ya Pak, Iya. ataupun sumber lainnya gitu untuk bisa menggunakan strategi dan media yang lebih bagus. Jadi Miss itu kedepannya ingin terus mengembangkan strategi dan media pembelajaran itu pakai agar anak-anak juga semangat dan tertarik untuk belajar ya Miss. Iya. Wah keren sekali. Kira-kira Miss siapa nih yang bisa membantu Miss dalam mencapai pengembangan yang ingin diharapkan sama Miss? Orang yang bisa membantu ya salah satunya saya itu Bapak. Karena kan kita sama-sama mengajar di rumput yang sama ya Pak, Betul. berbahasa.
pastinya Insya untuk Allah. sharing praktek-praktek di kelas itu akan lebih baik gitu dengan guru yang memang mengajarnya apa satu rumpun lagi dengan kita ya. Siap, Miss. Karena kan dari segi pembelajaran tidak terlalu beda ya Pak. Pasti ada beberapa hal yang memang sama gitu antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu sendiri gitu Pak. Jadi saya pikir pengalaman selanjutnya yang akan sangat membantu Insya Allah, saya. Insya Gitu. Allah. Insya Allah Miss, kita akan sering-sering sharing lagi Miss ya Miss. Kalau untuk waktunya kira-kira kapan nih Miss untuk mempersiapkan atau mencari riset, tadi kan katanya mau riset. Kapan tuh kira-kira Miss? Sepertinya setelah selesai bab yang sedang dipelajari ya, saya akan melakukan pencarian lebih lagi informasi gitu mengenai strategi ataupun media tadi. Kemungkinan itu setelah saya ada 2 pertemuan terakhir tentang bab yang ini, nanti 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Sekitar 2 mingguan lagi Pak. Oke, wah luar biasa Miss. Saya jadi penasaran nih, strategi sama media apa nih yang disiapkan untuk kedepannya. Boleh nanti kita setelah Miss melaksanakan kegiatan atau pembelajaran dengan menggunakan strategi yang baru atau media pembelajaran yang baru, saya tunggu lagi ceritanya Miss. Gimana perkembangannya anak-anaknya, apakah semakin menarik ataukah semakin anak-anak semangat. Itu ya Miss ya, saya tunggu lagi Miss ceritanya. Siap Bapak. Jadi 2 minggu lagi ya Miss ya? 2 minggu lagi, insya Allah. Oke, baik. Nah mungkin terus pertanyaan selanjutnya Miss, nih Miss ketika disupervisi atau diobservasi seperti ini, bagaimana perasaan Miss? Kalau saya sendiri sangat senang Bapak untuk diskusi seperti ini. Terkadang untuk diri saya pribadi ya, ketika setelah mengajar kadang tidak memikirkan apa kekurangan saya ketika mengajar gitu. Cenderung kan itu apa ya, stagnan ya Pak. Di situ-situ aja, tapi dengan adanya apa ya, kayak seperti ini ya, suka observasi gitu, saya ditanya juga mengenai performa dan sebagainya, saya tuh jadi berpikir kira-kira apa nih yang kurang dari saya dan harus saya tingkatkan lagi seperti itu. Jadi saya merasa itu hal yang bagus gitu untuk dilakukan seperti itu. Saya senang, sangat senang. Alhamdulillah Miss kalau seperti itu. Saya juga sebenarnya senang Miss kalau ketika di coaching gitu ya, di supervisi dengan cara seperti itu, saya juga akan merasa senang dan akan lebih semangat lagi untuk meningkatkan pengembangan diri gitu ya Miss Iya, ya. betul. Oke, Miss, terakhir dari saya, apa yang dapat disimpulkan dari percakapan ini Miss? Dari percakapan ini mungkin saya sebagai guru harus lebih apa ya, banyak merefleksikan diri gitu mengenai pembelajaran di kelas, karena kan nanti kita kan ada tujuan nih terhadap anak-anak, berharap anak-anak mencapai tujuan itu gitu. Tapi nah, untuk mencapai tujuan itu perlu berbagai apa ya, refleksi diri yang mana kita itu bisa apa ya, bagaimana nih menemukan cara ya agar anak-anak, bagaimana caranya mereka bisa mencapai tujuan tadi yang kita set gitu. Dan dengan adanya kegiatan ini saya bisa memperbaiki diri lagi, dan terima kasih juga Bapak tadi menyampaikan pendapat Bapak mengenai pembelajaran saya di kelas, dan dengan itu saya bisa tadi meningkatkan diri lagi, lebih baik lagi ya dalam hal mengajar di kelas. Insya Allah Miss. Nah, sama-sama belajar, sama-sama kita meningkatkan diri juga ya Miss ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan juga bermanfaat bagi anak-anak ya. Selain dari kita juga bermanfaat bagi anak-anak. Itu saja mungkin Miss percakapan pasca observasi ini ya. Mudah-mudahan Miss juga sehat. Ibu juga sudah mendampingi kita, mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya, ditunggu sharing-sharing selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.